Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan, santriwati, ustadz, ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas bab awamilul jazmi, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang fi'il syarat dan fi'il jawab, yang mana dari kedua itu bisa madiyaini, bisa mudhari'aini atau mutakhalifaini, dan telah membahas tentang i'rabnya. Ada yang baik diropakan fi'il jawabnya ya, dan ada yang lemah diropakan fi'il jawabnya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Untuk itu langsung saja mari kita baca 4 bait bersama-sama. Silakan. Langsung saja mari kita baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakrun sareng kedang ngabarengkeun anjeun bifa'in kana fa'robit hatman barina anu misti jawaban kana jawab lau ju'ila anu upami dijantenkeun itu jawab syarton kana syarat liin tetap itu syarat pikeun adawat syaratin au ghairiha atanapi pikeun salianti adawat syaratin lam yanja'il maka henteu narima janten itu jawab. Silakan baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan bahwa ada waktu syarti itu membutuhkan kepada 2 fi'il. Fi'il yang pertama menjadi fi'il syarat, fi'il yang kedua menjawab syarat, dan fi'ilnya berpasangan. Pertama madiyaini sama-sama fi'il madi, yang kedua aw mudhari'aini atau sama-sama fi'il mudhari', yang ketiga mutahallif mutafalifaini bisa madi dengan mudhari'
atau mudhari dengan madi. Di dalam bait ini akan menjelaskan antara fi'il syarat dengan jawab syarat itu tidak sama. Yang pertama, misalnya fi'il syaratnya fi'il, jawab syaratnya bukan fi'il, bisa isim bisa apa, atau bisa isim dohir, bisa isim domir. Ini jawabnya harus memakai pak jawab. Di dalam bab ini akan menjelaskan apabila fi'il syarat dengan jawab syaratnya tidak sama. Fi'il syaratnya fi'il, jawab syaratnya bukan fi'il. Nah, ini aturan mainnya bagaimana? Wakrun bipa hatman jawaban. Apabila tidak sesuai antara fi'il syarat dengan jawab syaratnya hatman jawaban. Wakrun bipa hatman jawaban. Dalam jawabnya wajib memakai pak jawab. Jadi apabila tidak sesuai antara fi'il syarat dengan jawab syaratnya hatman jawaban, bipain hatman jawaban. Jawabnya wajib harus memakai pak jawab. Rumusnya lauju ila sarton, apabila jawab dijadikan syarat, liin untuk adawat au gueria atau selain lam yanja'il, tidak bisa dijadikan syarat. Apabila jawabnya tidak bisa dijadikan syarat, kalau kemarin mah bisa, misalnya iyakum jaidun yakum amrun, yang menjadi jawab itu yakum amrun. Sekarang yakum amrun dijadikan syarat bisa iyakum amrun yakum jaidun. Jadi apabila tidak sesuai antara syarat dengan jawabnya tidak bisa dijadikan syarat, jawabnya wajib memakai pak jawab. Contohnya iyakum jaidun, apabila berdiri jaid, pa amrun qaimun. Nah, pa amrun qaimun atau wa amrun qaimun. Jadi begini, sekarang iyakum jaidun, apabila jaid berdiri, pa amrun qaimun. Jadi fi'il syaratnya fi'il, jawab syaratnya jumlah ismiyah. Iyakum jaidun, apabila jaid berdiri, pa amrun qaimun atau pa huwa qaimun. Iyakum jaidun, pa amrun qaimun. Yang menjadi syaratnya fi'il iyakum jaidun, yang menjadi jawabnya jumlah ismiyah pa amrun qaimun. Pa amrun itu wajib memakai pak jawab. Iyakum jaidun, apabila jaid berdiri, pa amrun, yang menjadi contoh pa amrun mangka ari Umar qaimun berdiri. Jadi kesimpulannya dalam bait ini, apabila fi'il syarat dengan jawab syarat tidak sama, misalnya fi'il syaratnya fi'il, jawab syaratnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tersebut jawabnya harus memakai pak jawab. Contohnya iyakum jaidun, pa amrun qaimun. Yang menjadi contoh pa amrun. Pa amrun itu harus menjadi jawab, yaitu pakai pak jawab. Jadi apabila fi'il syarat, jawab syaratnya tidak sama antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, misalnya jumlah ismiyahnya harus memakai pak jawab. Contohnya iyakum jaidun, pa amrun qaimun, atau iyakum jaidun, pa huwa qaimun. Pa huwa qaimun itu tidak, yang menjadikan jawab tidak bisa dijadikan syarat atau selain
Sok yang Adam sudah segitu. Bait yang pertama ini yaitu wakrun bifa hatman jawaban lau ju'il syarton li'in au bariha lam yanja'il, menjelaskan bahwa fi'il jawab harus dibarengi oleh fa robit ya. Jika fi'il jawab ini tidak memenuhi syarat untuk menjawab, untuk menjadi fi'il jawab fi'il syarat ya. Jika jawab ini tidak memenuhi syarat untuk menjawab fi'il syarat. Nah, lau ju'ila syarton li'in aweriha lam yanja'il. Jika fi'il jawabnya itu tidak memenuhi syarat menjadi jawab dari fi'il syarat. Ya, itu. Tadi dijelaskan bahwa jika fi'il jawabnya itu tidak bentuk fi'il, karena kan sebelumnya telah dijelaskan fi'il syarat dan fi'il jawab itu harus bentuk fi'il ya, baik itu madiyah ini atau mudhari'ah ini atau mutakhalifah ini ya. Yaitu jika fi'il jawabnya jumlah ismiyah maka harus memakai fa robit gitu ya. Jadi dijelaskan. Contohnya in qama zaidun fa amrun qaimun misalkan. Nah, tadi pagi juga menjelaskan seperti itu ya. Jadi diulangi, fi'il jawab itu harus dibarengi oleh fa robit jika tidak memenuhi syarat untuk menjawab fi'il syarat ya. Nah, diantaranya yaitu jika fi'il jawabnya terbentuk dari jumlah ismiyah. Nah, atau ada dalam syaratnya jika fi'il syaratnya itu terbentuk dari fi'il talab, baik fi'il amar atau fi'il nahi bisa ya. Itu harus dibarengi oleh fa robit ya. Atau fi'il jawabnya itu terbentuk dari fi'il mudhari yang dinafikan oleh ma nafi atau lan ya. Kemudian jika fi'il jawabnya itu terbentuk dari fi'il madi mutasharrif yang memakai qad ya. Nah, contohnya seperti in qama zaidun faqad qama amrun misalkan. Nah, itu harus memakai fa robit ya. Dan jika fi'il jawabnya itu terbentuk dari fi'il mudhari yang memakai sin tanfis, itu juga harus memakai fa robit ya. Jadi contohnya in qama zaidun fasayaqumu amrun, maka itu harus memakai fa robit ya. Mungkin itu penjelasan dari bait yang pertama. Cukup ya. Dilanjut ke bait yang kedua. Kita baca terlebih dahulu logatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhlufu sareng bakal ngagentian alfa'a kana fa robit jawab idal mufajaati naon idal mufajaati idan pujaiyah kain tajud idalana mukafaatun ari contohna eta tetep sapertoskeun lapad intajud idalana mukafaatun. Intajud upami bageran anjeun idan maka dina waktu harita Jadi Jang, kalau idan puja mah bukan mangka, artinya itu wah atau atuh. Jadi kalau Pak Robit jawab mangka, kalau idan puja mah wah atau atuh. Idalana
atuh gitu tah. Idalana atuh eta tetep pikeun urang sadaya mukafaatun ari anu ngabandingan. Silakan baca lugatnya bersama-sama. Tadi menjelaskan bahwa apabila antara fi'il syaraf dengan jawab syarat itu tidak sama, jawab syaratnya harus memakai pak jawab. Kalau pak jawab artinya mangka ya. Kalau dalam bait ini pak jawabnya itu digantikan kepada ida mupajaah. Idal mupajaah itu artinya ida itu apa? Terkejut atau kaget. Ida atau kalau dalam bahasa Sunda manaon? Ngagertak itu ngagertak untuk menggertak gitu. Jadi atuhnya artinya bisa atuh atau wah tak gitu pan lamun ngagertak wah atuh tak gitu. Jadi beda artinya. Kalau pak jawab artinya mangka. Ida koma jaidun koma amrun. Di mana-mana jaid nangtung mangka nangtung ki Umar mangka. Kalau ida pujaah artinya wah atau atuh wah. Jadi untuk menggebrag. Dalam bait ini watahlupul pak jawab kalau jang adam pak robit jawab bisa digantikan dengan ida yang mempunyai mupajaah. Ida mupajaah itu adalah ida untuk menggebrag. Artinya atuh atau wah. Contohnya intajud itu fi'il syarat. Jawabnya idalana atau idan lana mukafaatun. Ida itu asalnya palana mukafaatun. Maksud bait ini akan menjelaskan bahwa Pak Robit jawab bisa digantikan dengan ida yang mengandung makna mupajaah. Mupajaah itu menggebrag. Contohnya intajud itu menjadikan fi'il syarat. Jawab syarat asalnya palana mukafatun. Paknya digantikan kepada ida. Idalana atuh atau wah eta tetep pikeun abdi sadayana mukafatun ari ngabandingan. Yang menjadi contoh intajud idalana mukafatun asalnya intajud palana mukafatun. Kesimpulan dalam bait ini pak jawab atau pak robit bisa digantikan dengan ida yang mempunyai mupajaah. Mupajaah itu ngagebrag. Contohnya intajud palana mukafatun. Paknya digantikan kepada ida. Intajud idalana mukafatun. Sudah Jangdam, silakan. Bait yang kedua ini yaitu bait watafluful fa'a idal mufajaah ka intajud idalana mukafaah, menjelaskan fa robit jawab itu bisa diganti dengan idan pujaiyah, idan pujaiyah atau idan mufajaah. Namun jika jawabnya itu jumlah ismiyah ya, jika jawabnya itu jumlah ismiyah. Seperti dalam contoh intajud idalana mukafaah.
Nah kan itu jawabnya itu terbentuk dari jumlah ismiyah. Maka Pak Robitnya itu bisa diganti oleh idan fujaiyah. Idan fujaiyah itu ialah idan yang bermakna kaget ya, atau tiba-tiba, atau tadi dalam, kalau lugat dalam bahasa Sunda tadi aduh atau wah, itu ya. Jadi itu bait yang kedua itu menjelaskan Pak Robit ya, kan karena bait sebelumnya itu menjelaskan fi'il jawab harus dibarengi oleh fa robit ya, jika tidak sesuai dengan aturan ya, yaitu jika terbentuk dari jumlah ismiyah maka harus memakai fa robit. Nah di sini dalam bait ini fa robit bisa digantikan oleh idan mufajaah atau idan fujaiyah ya. Dalam contoh intajud idalana mukafa'ah. Nah asalnya itu intajud falana mukafaatun ya, itu. Jadi kesimpulannya Pak Robit bisa digantikan oleh idan fujaiyah atau idan mufajaah. Nah itu ya untuk bait yang kedua. Dilanjut ke bait yang ketiga ya, kita baca lugatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu sareng ari fi'il mimba dil jaza dina sabada jawab iyak tarin upami narima ngabarengan itu fi'il bil fa'i kana fa awil wawi atanapi kana wau komina etanyata itu fi'il bitaslisin kana tilu pembacaan. Silakan baca lugatnya bersama-sama. Masalah yang ketiga, wal fi'lu, maksudnya wal fi'lu teh fi'il mudhari. Wal fi'lu dan fi'il mudhari mimba dil jaja setelah jawab. Apabila fi'il setelah pak jawab syaratnya iyak tarin bil pa, apabila fi'ilnya memakai pa, awil wawi atau wau, komina pasti atau pantas, bitaslisin membacanya bisa tiga jalan, tiga wajah. Maksud dalam bait ini apabila fi'il setelah jawab, setelah pak jawab fi'ilnya memakai pa atau wau, fi'ilnya itu membacanya komina bitaslisin. Fi'il mudhari'nya membacanya bisa tiga. Apabila fi'il setelah jawab, sok sama-sama. Dan fi'ilnya memakai pak jawab atau wawu jawab, membacanya fi'il mudhari bisa tiga wajah. Contohnya, coba dibuka di dalam surat Al-Baqarah. Mana contohnya? Wa in tubdu sok ma fi anfusikum au tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Yang menjadi contoh payagbiru
Membacanya pertama bisa dijajamkan. Alasannya menjadi jawab syarat. Wa ing yang pertama, wa ing tubdu sok. Ma fi anfusikum. Au tuhfuhu. Yuhasibkum billah. Payagfir lima yasa. Yang kedua, membacanya bisa dinasabkan. Dinasabkan dengan an yang disimpan. Payagfiro. Yang ketiga, membacanya bisa diropakkan. Payagfiru. Mengapa bisa diropakkan? Sebab jadi fi'il istinaf. Fi'il di awal kalimat. Kesimpulannya, fi'il setelah jawab, fi'ilnya memakai pak, membacanya bisa tiga. Bisa dijajemkan, payagfir, bisa dinasabkan, payagfiro, bisa diropakkan, payagfiru. Fi'il mudhore sok. Setelah jawab, membacanya bisa tiga. Bisa dijajemkan, bisa dinasabkan, bisa diropakkan. Wa ing tubdu ma fi anfusikum au tuhfuhu yuhasibkum billah. Payagfir bisa dijajemkan, setelah jawab yuhasibkum. Setelah fi'il jawab yuhasibkum. Fi'il mudhorenya pakai pa. Bisa payagfir, bisa payagfiro, bisa payagfiru. Sok yang Adam. Bait yang ketiga ini menjelaskan jika ada fi'il yang dibarengi oleh fa atau waw dan terletak setelah fi'il jawab, maka fi'il yang dibarengi fa atau tadi itu pembacaannya bisa tiga. Bisa dijajemkan, bisa dinasobkan, dan bisa dirofakkan. Nah, diulangi, fi'il yang jika ada fi'il yang dibarengi oleh fa atau wawu dan terletak setelah fi'il jawab, ya, maka pembacaannya itu bisa tiga. Bisa dijajamkan, bisa dinasobkan, dan bisa dirofakkan. Contohnya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 284, ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha. Yang menjadi contoh yaitu fayaghfiru, ya. Fayaghfiru adalah fi'il yang dibarengi oleh fa. Nah, maka pembacaannya itu bisa tiga. Bisa dijajemkan, bisa dinasobkan, bisa diropakkan. Yang barusan diropakkannya fayaghfiru. Bisa juga dibaca fayaghfiro, ya. Karena di sana
menyimpan an yang disimpan, ada an yang disimpan setelah fa-nya dia Pak. Dan bisa dibaca jazm fayaghfir. Nah itu ya. Jadi bisa fayaghfir, bisa fayaghfiro, bisa fayaghfiru. Nah seperti itu ya. Contoh lain kalau setelah wawu ya, in qoma zaidun qoma amrun wayak mudu khalidun misalkan ya. Wayak mudu, wayak muda, dan wayak mud. Jadi bisa 3. Nah mungkin itu ya penjelasan dari bait yang ketiga. Sebet lagi 4 bait. Lanjut ke bait yang keempat. Kita baca terlebih dahulu logatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wajazmun sarang ari jazam au nasbun atanapi nasob li fi'lin eta tetep pikeun fi'il mudhari israfa'in anu tetep sabada fa awawin atanapi sabada wau ini tanafa upami didempet itu fi'il bil jumlataini kedua jumlah fi'il syarat sareng fi'il jawab. Silakan baca logatnya bersama-sama. Kalau tadi dalam bait tadi membacanya fi'il setelah pak jawab itu bisa diropakkan payagpiro, payagpiru, bisa dinasabkan payagpiro, bisa dijajamkan payagpir. Kalau di dalam bait ini wajajmun au nasbun, membacanya bisa 2, bisa dijajamkan, bisa dinasabkan. Li fi'lin untuk fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari isropain awawin, fi'il mudhari setelah pak jawab atau wawu jawab membacanya bisa jazm dan bisa nasab. Syaratnya ini tapa apabila fi'il yang memakai pak itu terjepit bil jumlataini dengan 2 jumlah. Apabila fi'il mudhari terjepit oleh 2 jumlah sama-sama. Apabila fi'il mudhari yang memakai pak jawab, apabila fi'il mudhari yang terjepit setelah pak jawab atau wawu jawab membacanya bisa 2. Contohnya in qoma jaidun payah ruja amrun payah ruja amrun akrim contohnya in qoma jaidun wayah rujuk bukan wayah ruja payah ruja payah ruj akrim ka
In koma Zaidun, apabila Zaid berdiri, payah ruja, payah ruj, akrimka. In koma Zaidun, apabila Zaid berdiri, payah ruja, payah ruj, akrim amron. Ya, yang menjadi contoh apa? Payah ruja apa? Bisa payah ruja, bisa payah ruj. Sebab ya ruja, fi'il mudhari setelah pak terjepit oleh fi'il syarat lapad in koma yang menjadi jawab akrim amron. Kesimpulannya, fi'il setelah pak jawab atau waw jawab apabila terjepit oleh dua jumlah. Jumlah pertama fi'il syarat, jumlah kedua jawab syarat. Membacanya bisa dua, bisa dijajamkan, bisa dinasabkan. Mengapa dijajamkan? Seolah-olah jawab syarat. Mengapa bisa dinasabkan? Dinasabkan oleh an masdariyah yang disimpan. Sok yang Adam. Terakhir. Untuk bait yang keempat yaitu bait wa jazmun aw nasbun li fi'lin in isrofa awawinin bil jumlati tanapa. Ini menjelaskan jika ada fi'il yang dibarengi oleh fa, ya, jika ada fi'il setelah fa atau setelah wawu terletak di antara fi'il syarat dan fi'il jawab, ya, dihimpit oleh fi'il syarat dan fi'il jawab, maka pembacaannya itu bisa dijajamkan atau dinasabkan, ya. Kalau sebelumnya itu bisa tiga, ya. Nah, itu jika terletak setelah jawab. Kalau sekarang terletak di antara fi'il syarat dan fi'il jawab, ada di tengah-tengah, maka pembacaannya bisa dua, ya, jazam dan nasab, tidak bisa dirofakkan. Kalau tadi tiga kan, ya. Contohnya, in qama Zaidun wayahruja atau wayahruj, ya. In qama Zaidun wayahruja akrimhu misalkannya. In qama apabila berdiri siapa Zaidun Zaid, wayahruj dijajamkan, wayahruj dan keluar itu Zaid, ya. Fa'akrim maka harus menghormati kamu kepada Zaid. Akrimnya gak usah pakai pak, jangan akrimnya langsung. Yang memakai pak itu mudhari yang terjepitnya. Ya jawab, Japan sama-sama fi'il tidak usah pakai pak. Yang pakai pak itu apabila tidak sama fi'il dengan isim, atau fi'il tadi pakai sin atau kod gitu. Jadi akrimnya gak usah. Yang pakai paknya pak ininya, pak payah rujanya. Sok contohnya. Ya. Diulangi contohnya, ya. In qama Zaidun wayahruja atau wayahruj.
ukrimhu ya, atau ukrimka bisa ya. Nah, jadi yang menjadi contoh itu adalah wayahruj dan wayahruja ya, bisa dibaca jazm atau dibaca nasab karena yahruj di sini terjepit atau terhimpit oleh fiil syarat dan fiil jawab ya, dijepit oleh syarat dan jawab, maka pembacaannya itu bisa dua, bisa dinasabkan dan bisa dijazmkan ya, seperti itu ya. Itu mungkin penjelasan dari bait yang keempat. Kemudian bisa diambil kesimpulan dari keseluruhan ya. Untuk bait yang pertama, fiil jawab atau jawab harus dibarengi oleh fa'robit jika jawabnya itu tidak memenuhi aturan ya, tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, tidak bisa dijadikan jawab untuk menjawab syarat ya. Di antaranya itu jika syarat jawabnya itu terbentuk dari jumlah ismiyah, dua jumlah tolabiyah ya, baik amar atau nahi. Ketiga, jika fiil mudhoreknya dinafikan oleh ma atau lan. Yang keempat ya, jika fiil mudhoreknya itu memakai sin tanfis. Yang kelima, fiilnya itu memakai qad, fiil mudhoreknya itu memakai qad. Dan yang keenam, jika fiil madi mutasharif yang memakai qad. Jadi ada 6 ya. Jadi ada 6 yang jika menjadi jawab harus memakai fa'robit gitu. Kemudian bait yang kedua ya, ini menjelaskan Pak jawab bisa digantikan oleh idan mufajaah ya, yang idan mufajaah itu adalah idan yang bermakna kaget atau tiba-tiba. Nah itu jika jika jawabnya itu terbentuk dari jumlah ismiyah ya, maka pak robit jawabnya bisa digantikan oleh idan mufajaah. Kemudian bait yang ketiga menjelaskan fiil yang dibarengi oleh fa atau waw dan terletak setelah jawab, maka pembacaannya bisa 3, yaitu rofa, nasab, dan jazm. Nah, untuk bait yang terakhir, jika fiil yang dibarengi oleh fa dan waw ini terletak di antara syarat dan jawab ya, di tengah-tengah, maka pembacaannya bisa 2, yaitu jazm dan nasab, tidak diropakan. Nah, mungkin itu kesimpulan dari bait yang barusan kita bahas. Cukup. Nah, mungkin juga sekian pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup ya dan akhiri kajian pagi ini mudah-mudahan dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.